Gaya dan bernyanyi lagu daerah, ya. Materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu warisan bangsa yang harus kita lestarikan, harus kita jaga. Jangan sampai anak-anakku tidak mengerti atau tidak tahu lagu daerah kita masing-masing. Dalam bab kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia, kemudian teknik dan gaya bernyanyi, serta latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Ya. Apa itu unisono? Nanti kita akan bahas di sini ya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan dulu contoh lagu daerah dari Jawa Tengah, Gambang Suling. Gambang suling leng leng sing kumandang dang dan suarane. Bang gambang suling leng leng sing kumandang dang dan suarane. Gambang suling kumandang suarane. Tulah tulit kepena unine. Ya, itu tadi contoh lagu Gambang Suling, lagu daerah dari Jawa Tengah. Nah, dari lagu daerah itu, bahwa lagu daerah itu memiliki kedudukan dan fungsi dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita akan bahas di sini kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Musik daerah kadang menyatu dengan pertunjukan tari, pengiring dalam upacara-upacara adat, dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi, serta sebagai media hiburan. Nah, kita lihat di sini. Musik tradisional itu bisa menjadi pengiring pertunjukan tari, ya. Ada tari-tarian, kemudian ada musiknya, kemudian juga sebagai upacara-upacara adat, dan sebagai ilustrasi pergelaran teater. Nah, teater ini musik sangat dibutuhkan di dalam pertunjukan teater. Untuk apa? Musik di sini untuk menimbulkan suasana, ya, menumbuhkan suasana, misalnya di adegan yang sedih gitu. Musiknya juga melo, musiknya juga musik yang sedih. Jadi menimbulkan suasana sehingga dapat diterima dengan baik oleh penonton. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi musik bagi masyarakat. Secara terperinci ada 4 ya di sini. Yang pertama ada sarana upacara adat. Nah, kenapa? Karena musik tradisional itu di beberapa musik tertentu itu diyakini memiliki kekuatan magis atau magic. Ya. Jadi ini digunakan sebagai sarana upacara adat bagi masyarakat Indonesia. Kemudian sebagai musik pengiring tari, ya, misalnya kalau di Bali itu ada tari kecak. Nah, di situ diiringi dengan musik-musik, ya. Jadi musiknya cak 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 cak. Ya, itu musik pengiring tari, ya. Kemudian sebagai media bermain. Nah, misalnya kalau di anak-anak itu di Jawa ada permainan cublak-cublak suang. Nah, di situ ada lagunya. Nah, misalnya cublak-cublak suang tinggal lenter, mambu ketudung gutel, pak empole rak lirik sopong guyu dele ake sirpong dele kopong sirpong dele kopong. Nah, seperti itu sebagai media bermain. Ya, musik sebagai media bermain. Kemudian sebagai media penerangan. Nah, ini misalnya ada di sebuah iklan. Iklan-iklan, himbauan, iklan-iklan misalnya ibu hamil, terus himbauan terkait dengan lingkungan, kesehatan. Nah, itu digunakan sebagai media penerangan.
secara umum musik ini berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan. Jadi misalnya kita sedang penat, terus letih, nah itu musik digunakan untuk sebagai media hiburan untuk mengembalikan fresh kita, ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada teknik. Nah, di subbab kedua ada teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Nah, yang pertama ada teknik vokal. Nah, teknik vokal setiap kalau teman-teman di seni itu ada olah vokal, olah raga, olah suara. Nah, olah vokal ini biasanya digunakan sebagai latihan dasar kalau teman-teman di seni. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan kata yang baik dan jelas. Jadi a i u e o nya itu harus jelas. Jadi dalam bernyanyi itu tidak boleh geremeng gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus jelas artikulasinya. Kemudian ada presering. Presering adalah aturan penanggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Artinya jeda berhentinya itu harus jelas. Jadi biar pesan dalam lagu tersebut dapat diterima dengan pendengar dengan baik. Oke. Yang ketiga ada intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suatu nada. Jadi kalau notnya itu tinggi, vokalnya juga harus tinggi. Ya, harus menyesuaikan dengan notasinya. Kemudian ada ini teknik pernapasan. Kalau tadi kita membahas tentang teknik vokal berkaitan dengan vokal kita, yang sekarang ada teknik pernapasan. Ini sangat penting ya. Sangat penting di berbagai pertunjukan, bisa bernyanyi, bisa teater dan lain sebagainya. Pernapasan dada yang pertama, ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atasnya di sini. Jadi pakai pernapasan dada ini biasanya kalau kelemahannya kalau di tengah-tengah itu kita bisa nggak kuat. Kalau yang selanjutnya ada pernapasan perut. Nah, ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Nah, ini yang bagus, ini yang sering dilakukan pernapasan perut ini. Misalnya kalau di latihan-latihan itu ada pernapasan perut, misalnya seperti ini. A I U E O, A I U E O. Nah, itu menggunakan pernapasan perut ya. Jadi udaranya, suara yang dikeluarkan juga akan lebih plong. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas ini gaya. Masih pada subbab teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi ya. Gaya sekarang, gaya bernyanyi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang teknik, sekarang gaya bernyanyi. Di berbagai tempat, khususnya di Indonesia ini, di berbagai provinsi, cara menampilkan atau cara bernyanyi masing-masing daerah itu biasanya berbeda-beda. Kalau di Papua misalnya, di Papua di sana mereka menyanyi sambil menari dan bermain tifa. Misalnya ada lagu Yamku Rambe Yamku, kalau kalian lihat di YouTube itu, ya, Yamku Rambe Yamku, mereka sambil membawa sambil menari dan juga menyanyi dan juga sambil bermain tifa, alat musik seperti gendang ya di masyarakat Papua. Kemudian ini penyanyi musik tradisi ya, penyanyi musik tradisional ya. Kalau berkaitan dengan gaya tadi ya, kalau di sinden di Jawa, sinden itu gayanya kan sudah beda. Dia sambil duduk gitu saja tapi suaranya juga bagus. Nah, itu gayanya berbeda-beda. Nah, kita kembali ke sini, penyanyi musik ya. Penyanyi musik tradisi amat memperhatikan kesehatan badan dengan mengonsumsi jamu tradisional. Nah, ini tips-tips untuk menjaga vokal kita biar bagus dan kuat gitu. Kalau dulu saya pernah diajari tentang menjaga suara, itu ada yang sudah saya lakukan dulu itu memakan kuningnya telur ayam Jawa. Kuningnya telur ayam Jawa sama
wedang jahe itu sangat bagus dan membantu suara, menjaga olah vokal suara. Kemudian penyanyi atau pesinden. Nah, pesinden ini julukan untuk ini di Jawa ya. Pesinden musik tradisi juga mempunyai banyak pantangan dan harus mendekatkan diri pada sang kholik. Nah, kalau sinden-sinden itu biasanya ada ritual-ritualnya untuk menjadi sinden itu. Nah, oke. Sekarang bernyanyi secara unisono. Nah, apa itu bernyanyi secara unisono? Bernyanyi secara unisono itu adalah bernyanyi satu suara. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sesuai dengan melodi aslinya. Jadi sesuai not awal, not asli. Kalau di paduan suara itu kan biasanya ada suara 1, suara 2, suara 3. Nah, kalau ini berarti sesuai not aslinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini not asli dari Yamku Rambe Yamku. He Yamku Rambe Yamku Arunawa Kumbe. He Yamku Rambe Yamku Arunawa Kumbe. Te minuki be kubano kubombe ko yumano bungo awe ade. Te minuki be kubano kubombe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro, honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Nah, seperti itu. Diawali dengan nada do ya, yang kurang biangku. Kemudian ciri khas ya, ciri khas lagu daerah itu yang pertama menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempatnya. Jadi tanpa kita kesana pun dengan kita mendengarkan lagu daerah tersebut kita bisa tahu oh daerahnya ini lingkungannya seperti ini, seperti itu ya. Tapi kita harus tahu makna dari lagu itu seperti apa, makna katanya ya. Kemudian bersifat sederhana, jarang diketahui pengarang, jarang diketahui nama pengarangnya ya, atau anonim. Nah, seperti ini Yamku Rambe Yamku tidak ditulis nama pengarangnya siapa ya. Kemudian jarang diketahui pengarangnya, kemudian mengandung nilai-nilai kehidupan ya, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Kemudian sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal. Nah, maka ini perlu kita melakukan referensi, mencari referensi lagi terkait makna dari bahasa yang ada di dalam lagu tersebut. Kemudian mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas sesuai dengan yang ada di daerah tersebut. Nah, itu ciri-cirinya. Oke. Nah, kita sudah sampai pada kuis anak-anakku sekalian. Di sini Bapak memberikan 2 buah kuis ya. Yang pertama, sebutkan 3 lagu daerah dan asal daerahnya. Jadi kalian sebutkan nanti lagu apa, ini dari daerah mana, selain yang telah disebutkan di atasnya. Tadi Bapak mohon maaf, tadi Ustadz sudah menyebutkan Gambang Suling dan Yamku Rambe Yamku. Jadi selain itu ya, selain Gambang Suling dan Yamku Rambe Yamku ya. Banyak sekali lagu daerah di Indonesia ini. Kemudian jelaskan yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono ya, unisono. Jadi sudah dijelaskan, kalian sebutkan lagi. Nah, kalau sudah, kirim jawaban kalian ke WA pribadi saya ya, ini nomornya. Jadi langsung ke pribadi saya biar nanti saya bisa mudah untuk mengeceknya dengan format nama, nomor absen, kemudian jawaban kalian ya. Itu tadi materi kita terkait dengan lagu daerah tadi ya. Oke, sekian. Tetap semangat dalam belajar anak-anakku. Kapanpun dan dimanapun dalam situasi apapun ya, meskipun sekarang pandemi Corona, tetap semangat
untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi